Sosioantropologi pendidikan. Sosiologi adalah studi tentang masyarakat. Masyarakat adalah kelompok individu di dalam suatu sistem interaksi, sehingga mereka hidup bersama dalam satu kelompok komunitas itu sendiri. Jadi, sosiologi ini membahas hubungan tentang interaksi sosial. Tetapi dalam hubungan sosialnya tersebut terdapat permasalahan yang meliputi masalah ekonomi, agama, hukum, politik, dan bahkan gender. Di dalam pendidikan bukan hanya tentang bangku pelajar, guru mengajar, murid mendengar, maupun tentang nilai rapor. Akan tetapi, dalam proses belajar mengajar juga terdapat interaksi sosial. Kelas adalah ruang sosial. Di sana ada berbagai jenis siswa dengan latar belakang sosial yang berbeda, agama, etnis, ekonomi, budaya, dan sejenisnya. Dapat kita ketahui bersama bahwa masyarakat yang tinggal di lingkungan kelas bawah memiliki kehidupan yang keras, sehingga perilaku remaja di sana juga akan tercermin dengan kenakalannya di kelas. Berbeda dengan remaja yang tumbuh di lingkungan sosial atas, maka perilakunya di kelas juga akan tercermin. Permasalahan lain yang dapat muncul di lingkungan sekolah yaitu dalam memilih teman. Siswa yang berasal dari lingkungan kelas atas cenderung memilih teman yang status sosialnya sama, dan merendahkan siswa yang berasal dari lingkungan kelas bawah. Dari sini pemahaman tentang sosiologi begitu penting bagi seorang guru. Guru dapat mengambil manfaat dan mempelajari sosial dan budaya siswa-siswanya. Terlebih di negara yang multietnis dan budaya seperti di Indonesia ini. Tugas seorang guru lebih kompleks dari sebelumnya, karena para siswa berasal dari berbagai latar belakang, keluarga yang memiliki tingkat pemahaman dan dukungan yang berbeda untuk pendidikan. Ada orang tua yang menuntut anaknya sekolah demi ijazah, ilmu, dan pekerjaan. Ada juga siswa yang membantu orang tuanya sepulang sekolah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ada juga orang tua yang memfasilitasi berbagai kebutuhan belajar anaknya. Kehidupan di lingkungan keluarga maupun masyarakat akan mempengaruhi kehidupan di sekolah. Misalnya kecerdasan kognitif untuk mengejar nilai dan kecerdasan afektif untuk berinteraksi secara sosial. Perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dapat dilihat dari penggunaan bahasa. Siswa di masa sekarang ini banyak dipengaruhi oleh bangsa barat dengan memakai bahasa-bahasa asing. Siswa sekarang juga sudah mulai menggunakan bahasa gaul, dan bahasa gaul yang digunakannya juga dapat mempengaruhi perilaku siswa tersebut. Selanjutnya adalah antropologi. Antropologi adalah kajian tentang manusia dan cara-cara hidup mereka. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat, pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan. Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kesenian dan adat istiadat. Pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan diri melalui pengajaran dan latihan. Jadi, kebudayaan dan pendidikan ini tidak dapat dipisahkan,
Keduanya saling berhubungan erat, yang mana dari kebudayaan ini kemudian bisa dikembangkan dengan adanya pendidikan yang diajarkan, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat. Demikian pula sebaliknya, pendidikan hanya dapat berlangsung dan terlaksana dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, gap atau kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa sosioantropologi pendidikan yang terjadi di sekolah. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan diupayakan untuk membangun kepentingan bersama atau sosial. Akan tetapi, pendidikan sebagai kepentingan bersama tidak lagi menjadi prioritas utama. Pendidikan dilihat sebagai suatu kepentingan elit atas. Misalnya, masih terjadi pelayanan pendidikan yang tidak merata. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia tidak memiliki syarat paksaan. Akan tetapi, realitanya siswa dituntut untuk dapat menguasai semua pelajaran yang ada dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti, pikiran, dan perkembangan tubuh anak tidak bisa dipukul rata. Selanjutnya, budaya instan dan kegilaan orang dalam melihat nilai. Orang ingin instan sehingga kebanyakan pendidikan hanya menekankan cara tercepat agar anak dapat nilai yang baik dan dipandang penting untuk mencari pekerjaan. Hal ini dianggap menyampingkan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Kesenjangan lain yang terjadi yaitu masyarakat kalangan atas kerap kali lebih mengedepankan gengsi dan nama baik lembaga pendidikan sehingga mengesampingkan kualitas pendidikan. Contohnya, orang tua siswa yang kaya menggunakan berbagai cara agar anaknya mendapat nilai yang tinggi, meskipun cara yang dilakukannya melanggar peraturan yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga mempengaruhi budaya belajar siswa di sekolah. Siswa yang dulunya rajin menulis materi pelajaran dan membaca, sekarang mulai terabaikan dengan perkembangan teknologi. Jika ada satu hal yang tidak diketahui, maka dapat dicari jawabannya di internet, sehingga tidak perlu lagi untuk membaca buku. Budaya belajar lainnya yaitu di dalam kelas. Penjelasan guru yang terlalu lama dapat membuat siswa menjadi ngantuk dan bosan, sehingga banyak siswa yang bermain handphone atau bermain game saat guru menjelaskan agar rasa ngantuk menghilang. Masalah lain dalam pendidikan yaitu masih adanya kebiasaan menghafal yang membuat kita tidak mengerti kepada suatu materi yang dipelajari. Masalah lainnya yaitu sosial ekonomi pelajar yang tidak merata dan akhirnya membuat hasil tes pelajar siswa menjadi rendah. Jadi intinya, manusia hanya bisa berfokus pada apa yang mereka pahami dan mereka sukai dari berbagai macam manusia yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Secara bertahap mereka saling mendukung dan melengkapi satu sama lainnya. Namun tak ada salahnya untuk sekedar tahu ilmu lain yang mungkin tidak kita sukai. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan,
Yang pertama yaitu adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, terutama dalam pembentukan mental dan sikap peserta didik di lingkungan sekitar. 2. Adanya dukungan dari orang tua untuk meningkatkan semangat belajar pada anaknya. Yang ketiga, adanya pendidikan yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Dan yang keempat, hendaknya pendidik meningkatkan mutu pembelajaran yang tidak monoton, sehingga peserta didik lebih meningkatkan semangat belajarnya. Sekian yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.